Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita begitu banyak nikmat, seperti yang kita rasakan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling besar yaitulah nikmat Islam. Dan tak lupa kita haturkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi ajmain. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah akhlak tasawuf yang dikampu oleh dosen Ustaz Syamsuddin. Nah, presentasi ini saya lanjutkan dari presentasi kelompok saya, yaitu kelompok 8 dari Saudara Muharrar. Nah, tema yang akan saya bahas yaitu, ini pertama bukunya itu saya membahas buku Akhlak Tasawuf Jalan Lurus Mensucikan Diri, dari penulisnya itu Dr. Zulkifli MAG dan Dr. Haji Jamaluddin US. Nah, apa materinya? Yaitu saya mendapatkan materi yaitu karakteristik tasawuf, pembagian tasawuf falsafi, tasawuf sunni, tasawuf syi'i. Nah, ada 3 yang akan saya bahas, yaitu tasawuf falsafi, tasawuf sunni, dan tasawuf syi'i. Pertama, tasawuf falsafi. Nah, tasawuf falsafi akan saya bahas. Apa itu tasawuf falsafi? Nah, tasawuf falsafi, definisi tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau ma'rifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, bukan hanya mengenal Tuhan saja atau ma'rifatullah, tetapi melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud, kesatuan wujud. Ini yang dibawakan oleh konsep tasawuf falsafi ini. Tasawuf falsafi ini lebih pemikirannya itu pada filsafat. Nah, kita lanjut latar belakang berkembangnya tasawuf falsafi ini. Apa penyebab latar belakang berkembangnya tasawuf falsafi ini? Nah, para filosof dulu dengan tujuan menyembatani antara agama dengan filsafat, untuk menggabungkan antara agama dengan filsafat, terpaksa mempreteli sebagian dari sifat-sifat Tuhan, sehingga Tuhan tidak mempunyai kreativitas lagi. Nah, dengan berkembang tasawuf yang mempunyai tipologi secara global, dapat diinformasikan adanya 3 konsep tentang Tuhan. Itu seperti etikal. Yang pertama, konsepsi etikal, konsepsi estetika, dan konsepsi union mistikal. Nah, apa sih konsepsi etikal, estetika, dan konsepsi union mistikal ini? Yang pertama, etikal, yaitu kita dipahami sebagai Tuhan itu bahwa
ukuran eh, apa etikal ini, bahwa nilai etikal yaitu Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, seperti Allah Rahman, Rahim, dan banyak lagi sifat-sifat Allah. Nah, itu menjadi eh, apa ukuran yang paling tinggi untuk etikal atau moral. Kemudian konsep estetikal yaitu bahwa Tuhan menjadi eh, segala sesuatu di dunia ini, keindahannya itu yang tertinggi, bahwa Tuhan menjadi nilai yang tertinggi dari keindahan, bahwa semua keindahan di alam semesta ini bahwa itu adalah refleksi dari Tuhan. Kemudian konsepsi union mistikal, yang ini sudah seperti yang dibahas seperti di depan tadi, yaitu konsep wahdatul wujud, yaitu menyatu, melebur, atau bahasa ma'rifatnya yaitu fana, yaitu menyatu dengan Tuhan. Kemudian kita lanjut. Nah, ada beberapa konsep di tasawuf falsafi ini. Yang pertama ada hulul, yang kedua ada wahdatul wujud, yang ketiga ada ittihad, kemudian al-wahdanal syuhud, yang kelima al-fana. Nah, konsep-konsep ini ada pada tasawuf falsafi. Sebenarnya ini semua dia sama, tapi para ulama yang memegang konsep tasawuf falsafi ini, apa sih yang pertama, apa itu eh, konsep hulul? Nah, konsep hulul itu pengertiannya secara singkat dimaknai Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat membersihkan dirinya dari sifat-sifat manusia kemanusiaan melalui fananya atau dan existence. Sebab menurut Al-Hajjaj, itu ulama yang memegang konsep tasawuf falsafi ini, manusia mempunyai sifat dasar yang ganda, yaitu sifat ketuhanan atau lahut, dan sifat kemanusiaan yaitu nasut. Nah, karena sifat kedua ini, demikian juga halnya Tuhan. Nah, Tuhan dan manusia mempunyai kesamaan sifat ini. Dia memiliki sifat kemanusiaan. Itu kata Al-Hajjaj dalam konsep tasawuf falsafi ini. Apabila seorang dapat menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dan mengembangkan sifat-sifat ilahiyat melalui fananya, leburnya, menyatu dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengambil tempat dalam dirinya, dan terjadilah kesatuan manusia dengan Tuhan. Itu disebut dengan hulul. Kemudian wahdah al-wujud. Wahdah al-wujud dapat berarti penyatuan eksistensi atau penyatuan zat, sehingga yang ada atau segala yang wujud adalah Tuhan, bukan lagi manusia. Tuhan telah bersatu dengan alam atau segala sesuatu. Wahdah al-wujud adalah faham yang disusun oleh Ibnu Al-Arabi. Itu juga ulama yang berpaham tasawuf falsafi.
Kemudian ada ittihad. Apa itu ittihad? Sebagaimana disebutkan dalam sufi terminologi adalah penggabungan antara dua hal yang menjadi satu. Ittihad merupakan doktrin yang menyimpang di mana di dalamnya terjadi proses pemaksaan antara dua eksistensi. Kata ini berasal dari kata wahid atau wahdah yang berarti satu atau tunggal atau bersatunya manusia dengan Tuhan. Nah, tokoh pembawa faham ittihad ini adalah Abu Yazid Al-Bustami. Menurutnya manusia adalah pancaran nur ilahi. Karena itu manusia hilang kesadaran sebagai manusia. Maka pada dasarnya ia telah menemukan asal mula yang sebenarnya yaitu nur ilahi. Nah, atau dengan kata lain ia menyatu dengan Tuhannya. Sudah tidak ada lagi manusia, tetapi dia menyatu dengan Tuhannya. Kemudian ada al-wahdana syuhud. Wahdana syuhud. Nah, apa itu wahdana syuhud? Konsep wahdana syuhud merupakan ajaran tasawuf yang mirip dengan faham al-wahdah al-wujud. Oleh karena sebagian pengamat berpendapat bahwa doktrin ini juga mendapat pengaruh dari Ibnu Al-Arabi. Ajaran ini adalah karya mistis Umar Ibnu Al-Farid. Nah, kayak sama dia dengan wahdah al-wujud. Itu fahamnya. Kemudian yang terakhir ada al-fana. Nah, apa itu fana? Yang kita sebut-sebut tadi. Fana hilangnya daya kesadaran kolbu dari hal-hal yang bersifat indrawi karena adanya sesuatu yang dilihatnya, sehingga tidak lagi yang didasari dan dirasakan oleh indera. Tidak ada lagi yang disadari dan dirasakan oleh indera. Dari pengertian itu bisa dilihat bahwa yang lebur atau fana adalah kemampuan atau kepekaan menangkap yang bersifat materi atau indrawi, sedangkan materi jasad manusia ya tetap dia utuh, sama sekali tidak hancur atau lebur. Jadi yang hilang hanyalah kesadaran akan dirinya sebagai manusia. Nah, tubuhnya itu masih ada di alam ini, tetapi kesadaran atau hatinya itu sudah di dimensi yang lain, sudah melihat yang lain, tidak lagi di alam materi dunia ini. Nah, itu tadi konsep-konsep yang ada di tasawuf falsafi ini. Kemudian bagaimana karakteristik dari tasawuf falsafi ini? Yang pertama ada dia latihan rohaniyah dengan rasa, intuisi serta introspeksi diri yang timbul dari dirinya. Kemudian ada iluminasi atau hakikat yang tersingkap dari alam gaib. Misalnya sifat-sifat Rabbani, Arsy, kursi malaikat, wahyu, kenabian, ruh, hakikat, realitas segala yang wujud, yang gaib maupun yang nampak, dan susunan kosmos, terutama tentang penciptaan serta penciptanya. Nah, kosmos itu apa ya? Kayak semua alam semesta itu sama dengan ini kosmos. Ada kosmos badan, ada kosmos tentang alam semesta. Kemudian ada peristiwa-peristiwa dalam alam maupun kosmos yang berpengaruh terhadap berbagai bentuk kekeramatan atau keluar biasaan. Ketiga, penciptaan. Ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas atau samar-samar. Syatahiyat yang dalam hal ini telah melahirkan reaksi masyarakat berupa mengingkarinya, menyetujui atau mengintrospeksinya, menginterpretasikannya. Nah, tokoh-tokoh yang
menyebarkan tasawuf falsafi ini, yang pertama yang banyak yang sebut tadi, yang pertama ada Al-Hajjaj, kedua bukan Al-Hajjaj. Yang pertama ada Al-Hallaj, yang kedua Abu Yazid Al-Bustami, yang ketiga ada Ibnu Arabi Al-Jilli, Ibnu Sab'in, dan Ibnu Masar. Itulah tokoh-tokoh yang berfaham tasawuf falsafi ini. Kemudian kita lanjut pada tasawuf Syi'i. Tasawuf Syi'i adalah tasawuf yang beranggapan bahwa manusia akan menunggal dengan Tuhannya karena ada kesamaan esensi antara keduanya, yakni perpaduan insan dengan Tuhan secara rohaniyah atau makhluk dengan Al-Khaliq. Oleh karena tasawuf Syi'i disebut-sebut mempunyai kesamaan dengan tasawuf falsafi. Konsep ini dia berdekatan atau fahamnya sama. Maka sebagian ulama dia tidak mengakui adanya tasawuf falsafi atau tasawuf Syi'i, yaitu dia sama, tidak mengakui perbedaannya karena fahamnya itu dia sama. Nah, karakteristik tasawuf Syi'i ini, yang pertama, ajarannya lebih didasarkan atas ketajaman pemahaman dalam menganalisis kedekatan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, lebih mengedepankan konsepsi keimanan. Nah, tokoh-tokoh yang berpaham dengan tasawuf Syi'i ini ada Ibnu Khaldun, yang kedua Az-Zumardi Azra, dan yang ketiga At-Tabatabai. Nah, kita bahas yang terakhir yaitu tasawuf Sunni. Sunni pengertiannya itu ya sudah seperti yang sudah maklum, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bagaimana itu tasawuf Sunni? Abu Al-Wafa Al-Ghanimi At-Taftazani dalam bukunya Makhal ila At-Tasawuf Al-Islam menjelaskan aliran tasawuf Sunni adalah aliran sufi yang berpendapat moderat atau tengah-tengah, dan ajaran tasawufnya selalu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah juga disebut dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tasawuf Sunni adalah aliran tasawuf yang berusaha memadukan antara aspek hakikat dan syariat, yang senantiasa memelihara sifat kezuhudan dan mengkonsentrasikan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berusaha sungguh-sungguh berpegang teguh terhadap ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah dan sirah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana karakteristik dari tasawuf Sunni ini? Agak melek. Nah, karakteristik dari tasawuf Sunni yaitu pertama melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah, itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran As-Sunnah ini adalah hukum yang paling tinggi. Kedua, tidak menggunakan terminologi filsafat sebagai terdapat pada ungkapan-ungkapan syatahat. Nah, lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara antara Tuhan dan manusia. Kemudian keseimbangan antara hakikat dengan syariat. Nah, lebih terkonsentrasi pada pembinaan, pendidikan, akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara ridho atau latihan dan langkah takhalli. Ada beberapa langkah, yaitu yang pertama takhalli, tahalli, dan tajalli. Apa itu takhalli, tajalli, dan tahalli, tahalli, dan tajalli? Coba kita bahas apa itu takhalli. Nah,
Takhalli yaitu usaha mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak yang tercela. Nah, langkah yang pertama untuk pembinaan yaitu takhalli. Nah, dari sifat-sifat manusia itu pasti ada yang buruk dan ada yang baik. Maka sifat-sifat yang buruk itu kita usaha mengkosongkan atau membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Banyaklah sifat-sifat yang tercela. Bohong seperti bohong, terus Pak, banyak sifat-sifat tercela. Nah, itu pertama kita kosongkan. Setelah mengkosongkan atau membersihkan diri dari perilaku-perilaku yang akhlak yang tercela, maka langkah yang kedua yaitu tahalli. Nah, tahalli yaitu setelah dikosongkan, kemudian kita mengisi atau menghiasi diri dengan jalan ke membiasakan diri dengan sikap atau perilaku dan akhlak yang terpuji. Nah, apa saja akhlak-akhlak yang terpuji untuk kita membiasakan diri atau untuk kita latihan untuk menghiasi hidup kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Yang pertama yaitu ada taubat. Apa itu taubat? Nah, taubat itu intinya yaitu adalah kita mempunyai rasa penyesalan atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, penyesalan yang sungguh-sungguh dalam hati yang disertai permohonan ampun serta berusaha meninggalkan perbuatan yang menimbulkan dosa. Nah, yang kedua ada cemas dan harap atau bahasa Arabnya khauf dan roja. Perasaan yang timbul karena banyak berbuat salah dan seringkali lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga zuhud. Zuhud, apa itu zuhud? Yaitu meninggalkan kehidupan duniawi dan melepaskan diri dari pengaruh materi. Nah, tetapi kita memahami tidak semua kehidupan duniawi itu kita tinggalkan. Karena harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Antara niat kita untuk dunia dan niat kita untuk akhirat. Jikalau kita meninggalkan semua kehidupan duniawi, pasti itu salah juga. Jadi harus seimbang. Yang dipahami di sini tidak terikat dengan pengaruh materi yang ada di dunia ini. Kemudian ada al-faqr, tidak menuntut lebih banyak dari apa yang dipunyai. Nah, dia sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia syukuri dan tidak meminta lebih dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa cukup. Kemudian al-sabru, keadaan jiwa yang kokoh, stabil atau konsekuen dalam pendirian. Apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu kenikmatan atau ketika dia diberikan juga diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, maka dia bersabar. Jiwanya itu tetap stabil, konsekuen dalam pendirian dan imanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ridho, menerima dengan lapang dada dan hati segala apa yang
dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kayak tadi berupa ujian atau berupa kenikmatan, dia ridho semua karena hatinya itu sudah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ada muraqabah. Seorang menyadari bahwa dirinya tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah berpikir bahwa kita tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu atau perbuatan kita itu kita tidak berbuat seenak-enaknya. Nah, yang ketiga, setelah kita setelah kita mengosongkan kemudian mengisi lagi dengan akhlak-akhlak yang terpuji, maka yang terakhir yaitu tasawuf, yang kemudian tajalli. Ini. Kemudian yang terakhir tahap yang akan kita tempuh yaitu tajalli. Kata tajalli bermakna ungkapan terungkapnya nur gaib, jiwa seseorang. Jiwa dan organ-organ tubuh yang telah terisi dengan butiran-butiran mutiara akhlak yang sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur seperti tadi yang saya sebutkan. Contohnya tadi, rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut. Kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran optimum dan rasa kecintaan yang dalam dengan dirinya akan menumbuhkan rasa rindu kepada Tuhan. Nah, tokoh-tokoh yang ada pada tasawuf Sunni ini, itu yang pertama ada Hasan Al-Basri, yang kedua ini satu ya, salah ketik. Yang kedua ada Rabi'atul Adawiyah, ini sangat terkenal nih, Rabi'atul Adawiyah. Kemudian itu Al-Nun Al-Misri. Yang keempat ada Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, inilah tokoh-tokoh dalam tasawuf Sunni ini. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dimengerti. Jikalau masih kurang dimengerti, saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya dan saya masih belajar. Nah, mungkin hanya ini. Syukran ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.